nih dari teman-teman yang belum tahu abstrak. Jadi abstrak itu mencerminkan keseluruhan isi artikel nih teman-teman. Juga dapat membantu pembaca untuk menentukan relevansinya dengan benar. Setelah membaca abstrak, pembaca ini akan dapat memutuskan apakah ia akan membaca artikel ini secara keseluruhan atau tidak. Baik teman-teman, sebelumnya aku sudah memaparkan sedikit mengenai abstrak. Sekarang aku akan membahas lebih lanjut tentang apa itu abstrak. Membahas lebih lanjut mengenai abstrak. Abstrak adalah sesuatu yang mencerminkan artikel penulis dan menjadi penilaian awal dari keseluruhan artikel penulis, baik itu dari reviewer dan pembaca pada umumnya. Abstrak juga dapat disebut struktur pembuka dari sebuah karya tulis ilmiah. Abstrak adalah ringkasan singkat, padat, dan mudah dipahami oleh pembaca. Kalian udah ada gambaran belum sih teman-teman mengenai abstrak? Karena di slide selanjutnya aku akan membahas fungsi-fungsi abstrak. Fungsi abstrak. Yang pertama, mengidentifikasi isi karya ilmiah secara cepat dan akurat. Yang kedua, menemukan relevansi dari karya tersebut dengan kepentingan atau keperluan pembaca. Yang ketiga, menjadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk membaca secara keseluruhan atau tidak terhadap karya tulis ilmiah tersebut. Yang keempat, menghindari duplikasi atau pengulangan terhadap penelitian yang sama. Yang kelima, mengatasi kendala bahasa yang digunakan dalam penyusunan naskah asli atau karya ilmiah. Nah, makanya itu abstrak ditulis dalam dua bahasa, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan yang terakhir, abstrak itu dapat digunakan sebagai alat untuk membuat rujukan atau review. Nah, itu dia teman-teman fungsi dari abstrak. Nah, selanjutnya aku akan membahas struktur abstrak. Struktur abstrak. Struktur atau sistematika penulisan abstrak dapat dibagi menjadi 3 bagian utama nih, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Di bagian awal ini berisi tentang penyajian latar belakang, tujuan penelitian, dan metode yang digunakan dalam penelitian. Di bagian isi adalah bagian yang memuat hasil atau temuan penting dalam penelitian tersebut. Di bagian akhir adalah bagian yang berisi simpulan utama dari penelitian tersebut dan kata kunci pada abstrak. Kata kunci pada akhir bagian dari abstrak. Nah, kata kunci di bagian akhir ini biasanya berisi ide atau gagasan atau konsep dasar yang mewakili bidang yang sedang dibahas. Kata kunci ini biasanya terletak di bawah abstrak dan tersusun dari 3-5 istilah. Biasanya tuh cara penulisannya tuh dicetak tebal dan dimiringkan. Sebelumnya aku sudah membahas tentang struktur abstrak. Nah, di slide selanjutnya ini ada beberapa hal ya teman-teman yang harus kalian perhatikan dalam membuat abstrak. Yang pertama, fokus dalam hal yang penulis sedang kerjakan. Kalimat yang diberikan harus memberitahukan kepada pembaca bahwa suatu kegiatan sudah dilakukan oleh penulis, seperti memberikan kalimat informasi mengenai objek penelitian, latar belakang penelitian, tujuan, dan metode penelitian. Yang kedua, selanjutnya penulis itu dapat menyajikan temuan utamanya nih. Dan yang ketiga, urutan terakhir. Urutan terakhir itu adalah pandangan atau perspektif ke depan yang berhubungan dengan penelitian atau kajian yang telah penulis lakukan. Yang keempat, susunan abstrak itu harus dibuat secara sistematis. Susunan sistematis tersebut adalah pendahuluan atau introduction, metode riset atau penelitian yang digunakan atau metodologi, hasil riset atau penelitian atau research finding, dan pembahasan yang diawali dengan sajian dan analisis data atau discussion. Yang kelima, dapat menyampaikan uraian secara lugas, jelas, dan tidak berbelit-belit. Yang keenam, tidak menuliskan istilah yang sulit dimengerti oleh pembaca. Yang ketujuh, harus bijak dalam menggunakan kata atau diksi dalam penyusunan uraian singkat. Yang kedelapan, tidak menggunakan gaya bahasa yang kaku. Dan yang kesembilan, tidak mengulang-ulang sesuatu yang sudah digunakan sebelumnya. Beberapa hal yang sudah aku paparkan ini kalian harus perhatikan teman-teman dalam pembuatan abstrak. Baik teman-teman, segitu saja penjelasan tentang abstrak yang bisa aku paparkan. Semoga kalian dapat memahami penjelasan-penjelasan abstrak yang sudah aku paparkan tadi, dan kalian bisa menerapkan ketika kalian
ingin atau hendak membuat abstrak. Kurang lebihnya aku mohon maaf banget ya teman-teman. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.